Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini, pembahasan kita tentang sejarah kurban. Sejarah kurban berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian disiarkan oleh Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW untuk menganjurkan menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Dikisahkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syafa'ah ayat 100-111 yang menceritakan tentang kurban dan pengorbanan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun, beliau belum juga dikaruniai putra. Kemudian beliau pun berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh." Surat Asy-Syafa'ah ayat 100. Kemudian dari istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar, yang beliau nikahi ketika beliau bersilaturahmi ke Mesir, yaitu hadiah dari pembesar Mesir. Dari Siti Hajar lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Beliau Ismail lahir di tengah-tengah padang pasir yang kemudian sekarang disebut dengan Mekah. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diberi petunjuk oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail putranya, dan disuruh menemui istrinya Siti Sarah di kota Yerusalem, tempat Masjidil Aqsa. Kemudian beliau pun meninggalkan beberapa potong roti dan sebuah guci yang berisi air untuk bekal Siti Hajar dan Ismail. Pada saat Siti Hajar kehabisan bekal, ia melihat ke sebelah timur Bukit Sofa ada air, dan ternyata itu hanya fata morgana belaka. Di situ Ismail ditinggalkan, dan Siti Hajar naik ke Bukit Marwah, kemudian kembali ke Bukit Sofa, hingga berulang sampai 7 kali, tapi tetap tidak mendapatkan air. Hingga akhirnya ia kembali ke Bukit Marwah untuk yang terakhir kali. Ia khawatir Ismail putranya akan kehausan. Siti Hajar pun menatap putranya dengan saksama. Kemudian dilihatlah kaki putranya bergerak-gerak di atas tanah. Kemudian muncullah air dari dalam tanah tersebut. Siti Hajar lantas berlari kegirangan sambil berteriak, "Zami, Zami." Itulah yang kemudian sekarang dikenal dengan sumur Zam-Zam. Padang pasir yang kering kerontang, tempat di mana Siti Hajar dan putranya Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah padang pasir ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat ibadah haji untuk umat Muslim. Benarlah, memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada gunung berapi yang menyebabkan tidak adanya sumber kehidupan. Tapi atas kehendak Allah muncullah di sana sumur Zam-Zam. Ismail ditinggalkan Nabi Ibrahim sampai Ismail menjelang remaja. Di Yerusalem ternyata Siti Sarah hamil dan melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menengok Siti Hajar dan Ismail yang kini sudah mulai tumbuh besar.
Di suatu riwayat dijelaskan, Nabi Ismail merupakan putra kesayangannya Nabi Ibrahim. Kemudian Allah memberikan ujian kepadanya, Nabi Ibrahim. Ujian itu terdapat dalam surat Asy-Syafa'at ayat 102. Maka tatkala usia Ismail sudah cukup dewasa, di suatu ketika Nabi Ibrahim sedang bersama dengan Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Asbabun nuzul sejarahnya yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Dan sesampainya di Mina, beliau pun menginap. Beliau pun bermimpi yang sama. Demikian pula ketika beliau di Arafah, malamnya di Mina, masih bermimpi yang sama juga. Betapa berat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Itulah yang dijelaskan oleh surat Asy-Syafa'at ayat 102. Setelah dialog yang panjang dengan putranya, beliau pun mengajak putranya Ismail berjalan ratusan meter dari rumahnya Mina. Baru berjalan kira-kira 70 sampai 80 meter, setan menggoda istrinya Siti Hajar. "Ya Hajar, apakah benar suamimu yang membawa parang yang akan menyembelih anakmu Ismail yang tumbuh dan menggemaskan itu?" Akhirnya Siti Hajar pun tergoda oleh syaitan, mengejar Nabi Ibrahim dan Ismail sambil berteriak-teriak, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, mau dikemanakankah putraku?" Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Di tempat itulah pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah haji disuruh melempar batu jumroh sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Hal itu mengandung arti kita membuang setan atau sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita. Akhirnya tibalah mereka di Jabal Qurban, kira-kira 200 meter dari tempat tinggal Nabi Ibrahim dan Ismail. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syafa'at ayat 103 sampai 107, yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hikmah kurban. Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka
dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar, yaitu berupa domba jantan yang besar dari syurga, berbulu putih, bermata bagus, bertanduk, dan diikat dengan rumput samurah. Wallahu a'lam. Demikianlah sejarah kurban dari Nabi Ibrahim, yang kemudian menjadi ibadah wajib bagi yang mampu untuk umat Islam di seluruh dunia. Dan hari itu diperingati dengan Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan mengetahui sejarah kurban, kita bisa lebih memahami sebab akibatnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dalam ucapan atau tulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.